Shalom, menjua-jua Bapa Nande Turang Senina, ngawani GBKP sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Meriah ukur kami, ibas kesempatan enda kembali banci raduras kam krinana kekelengan kami, erlajar karena kata dibata. Ras bahan tas kalenda emekap bahan PJJ GBKP periode minggu enda, tanggal 10/2 sah 10/8 April. Makana sope dengar terbagesen kita ngorati karena kata Tuhan, mari lebih si pebulat ukur ta. Artoto kita si pindo gegah ras pemetah ibas Tuhan tanari. Artoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas kesempatan enda, kembali kami raduras erlajar karena katandu. Khususnya katandu si jadi bahan PJJ GBKP minggu enda. Kam Tuhan sirkuasa ibas kami kerinana, terlebih kemahandu, segelah pekatandu enda tuhu banci iorati kami, i angka kami, rikut PI pakeken kami ibas kegeluhan kami, ras isaksiken kami, ibagiken kami paksa kami kari RPJJ. Maka Tuhan ngeranalah kami kerinanggo sikap dengkah kenca, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kegeluhan kami. Amin. Kitab 2 Korinti 4 ayat 7 sah ayat 10:2. Si jadi ogen PJJ minggu enda 2 Korinti 4 ayat 7 sah 10:2 ogiken kami bagenda nina kami si jadi ingan nimpan erta-erta pertendin desken kudin tanah saja ngenca gelah teridah maka gegah simbelin ibas di batanari kap labu ibas kami nari arah apa kami itindih tapilah kami merimpuk bingung kami tapilah sah putus asa Iaya-ayak musuh kami, tapilah kami tadingken di bata. Idampesken kalak kami, tapilah sagetem. Kini seran Yesus si maba kematen, lalap ipersan kami jadi beban kula kami. Gelah kegeluhan nape, jadi tangkas ibas kula kami. Ibas gedang-gedang geluh kami, lalap kami indesken kempak kematen erkiteken Yesus. Gelah kegeluhan na banci tangkas, iya ibas kula kami si ermasap-masap indah. Dage kematen erdahin ibas kami, tapi kegeluhan erdahin ibas kam. Bagenda kekelengan kami si jadi ogen PJJ minggu enda. Kitab 2 Korinti 4 ayat 7 sah 10:2. Alu tema erta-erta pertendin. Ya, tema kita ini diberikan dalam rangka kita baru saja melakukan rangkaian Paskah. Erta-erta pertendin, ya harta rohani. Jadi kekelengan kami bagi setah tiga waktu silewat ya kita telah menjalani pekan suci mulai kin ibas Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengarapan, ras Paskah ya. Dari rangkaian ini semua kita diajak untuk merenungkan tentang penderitaan, kematian hingga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari peristiwa ini kita juga diajak belajar bahwa Tuhan itu bekerja melalui cara yang sering sekali tidak sesuai dengan cara berpikir kita manusia. Salib yang selama ini menurut dunia itu hina, justru itu menjadi tanda keselamatan bagi kita. Dan kematian yang selama ini menjadi hal yang menakutkan bagi umat manusia, justru menjadi awal kehidupan yang baru. Dan kalau kita tarik juga ya kekelengan kami kerinana dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering sekali menilai dari apa yang tampak ya. Bagi kita yang kuat itu dianggap lebih hebat, lebih berharga, dan yang megah itu dipandang lebih mulia. Tapi melalui teks PJJ kita, Rasul Paulus justru menggambarkan bahwa orang-orang percaya itu adalah sama seperti bejana tanah liat, entah pe kudin tanah ninandai. Dan pada umumnya orang punya pemahaman kudin tanah, tapi bejana tanah liat itu rapuh dan sederhana. Tetapi justru ya, Rasul Paulus tadi menyaksikan di dalam situlah tersimpan harta yang sangat mulia. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan sederhana itu ada Injil Kristus, ada kebenaran firman Tuhan. Maka kekelengan kami kerinana melalui Ogenta 2 Korinti 4 ayat 7:10:2 kita mau diajak melihat diri kita bahwa dalam kelemahan kita Tuhan justru menyatakan kemuliaannya. Makan mari terbagesen kita ngorati karena bahan tapi teks ya 2 Korinti 4 ayat 7-12.
Dan untuk memahami lebih dalam teks taenda kekelengan Tuhan, maka kita perlu melihat latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam surat sebelumnya, yaitu 1 Korintus ya, Paulus menghadapi jemaat yang penuh dengan konflik. Kita bisa melihat di 1 Korintus itu tentang perpecahan jemaat, ada kesombongan rohani, ada penilaian yang dangkal terhadap pelayanan ya. Kita melihat bagaimana jemaat Korintus itu cenderung mengagungkan kekuatan, hikmat manusia, dan penampilan lahiriah. Maka ketika Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini, ia sedang membela kerasulannya pada saat itu. Dan ketika dia membela kerasulannya, dia tidak datang dengan kemegahan atau kekuatan duniawi, ataupun kehebatan yang ada dalam dirinya, tidak sama sekali, tetapi dia datang dengan kelemahan, dengan penderitaan, dengan pengorbanan, dengan kesederhanaan. Dan justru disitulah ia menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah berasal dari Tuhan. Maka dalam 2 Korintus 4 ayat 7-12, Paulus tidak hanya berbicara tentang dirinya ya, tapi pada saat itu dia sedang menjelaskan tentang prinsip hidup orang percaya, tentang bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Maka dia katakan tadi bahwa kita memiliki harta dalam bejana tanah liat. Harta di sini di awal tadi sudah kami sampaikan adalah Injil, kabar tentang kemuliaan Kristus. Sementara bejana tanah liat ataupun kudin tanah itu melambangkan manusia yang lemah dan terbatas. Nanti asal dari katanya itu sudah dijelaskan dengan jelas oleh pendeta kita di buku bimbingan PJJ kita. Dan dari sini ya, kekelengan Tuhan jelas mau dikatakan kepada kita bahwa melalui kelemahan ya yang kita miliki, justru kuasa Tuhan itu mau dinyatakan. Dalam artian supaya nyata bahwa kuasa Tuhan itu adalah berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Dan setelah itu Paulus menggambarkan tentang realitas kehidupan, pelayanan yang dijalaninya di ayat 8-9 itu dengan serangkaian paradoks ya. Dikatakannya tadi, kami ditindas tetapi tidak terjepit, kami habis akal tetapi tidak putus asa, kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan Tuhan, kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Kekelengan Tuhan ini bukan sekedar kata-kata puitis, melainkan ini pengalaman nyata yang disaksikan Paulus. Paulus menunjukkan bahwa penderitaan-penderitaan yang dialaminya bukanlah sebuah kegagalan iman, tetapi justru disitulah tempat di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Maka di ayat 10 ya dijelaskan lebih dalam lagi oleh Paulus, itu semua boleh terjadi sebab dia membawa kematian Yesus itu dalam tubuhnya. Atau tadi dalam bahasa Karonina, kini seran Yesus si maba kematen lalap i persan kami jadi baban kula kami. Gelah kegeluhan nape jadi tangkas ibas kula kami. Lanjutkan kami ayat 11 Nina. Ibas gedang-gedang geluh kami, lalap kami indeskan kempak kematian erkiteken Yesus. Gelah kegeluhan na banci tangkas iya ibas kula kami si masap-masap enda. Jadi artinya kekelengan kami kerinana, Paulus ya dalam hidupnya terus-menerus berada dalam pengalaman penderitaan, penyerahan diri dan bahaya demi Kristus. Namun tujuan dari semua ini bukan sekedar penderitaan, melainkan supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam dirinya. Bahkan ya ndai Nina Paulus ya, dia terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Dan dari sini dia mau memperlihatkan bahwa melalui kehidupannya yang fana, kuasa kehidupan Kristus dinyatakan dengan jelas. Kemudian di ayat 12 kita lihat bagaimana Paulus menyimpulkan prinsip penting dalam pelayanan. Dia berkata bahwa maut bekerja di dalam kami, tetapi hidup bekerja di dalam kamu. Nats ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh Paulus menjadi sarana bagi orang lain untuk menerima kehidupan. Dengan demikian kekelengan Tuhan terlihat jelas bahwa dalam iman Kristen, penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan jalan yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama. Dan inilah gambaran yang sangat jelas tentang makna Paskah ya. Jadi setelah kita melewati Paskah, firman Tuhan ini mengajak kita untuk tidak berhenti hanya pada perayaan seremonial, tetapi kekelengan Tuhan kita diajak untuk melanjutkan
pesan Paskah itu dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Maka dalam hal ini ya kita mau diingatkan pertama untuk menghargai harta rohani yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, itulah firman Tuhan itu, Injil itu. Mungkin saat ini kita merasa kecil, lemah, atau tidak berarti, tapi justru kita mau diingatkan, dalam kelemahan itulah Tuhan menaruh kemuliaan-Nya. Paskah mengingatkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh kondisi luar, tetapi bagaimana oleh karya Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita diajak belajar untuk memandang penderitaan dengan cara yang baru. Di dalam Paskah ya, dalam rangkaian Paskah yang kita sudah jalani, dijelaskan kepada kita bahwa penderitaan itu bukan akhir cerita. Salib tidak berhenti pada kematian, tetapi menuju kebangkitan. Demikian juga dalam kehidupan kita, sekalipun ada tekanan, kesulitan, penderitaan, pergumulan, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Bukan berarti tidak ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justrulah itu menjadi kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk dinyatakan. Dan yang ketiga ya, kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai saluran kehidupan bagi orang lain. Rangkaian Paskah yang sudah kita jalankan bukan hanya tentang menerima kasih Kristus, tetapi juga membagikannya ke kelenganan Tuhan. Ketika kita rela berkorban dalam waktu, perhatian, bahkan kenyamanan, dari situ kita bisa menghantarkan siapa Tuhan itu ya kepada orang-orang sekitar kita. Atau dengan kata lain, dari yang kita lakukan itu orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Dan yang keempat, kita diingatkan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan ataupun diri kita sendiri, tetapi lewat Paskah yang sudah kita jalani, mengajarkan kepada kita bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu kita tidak perlu menjadi kuat ya terlebih dahulu untuk dipakai Tuhan, kita hanya perlu bersedia ya. Kita perlu hanya mau ya. Mampu itu nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Maka kekelengan Tuhan, payo tuhu ya, pekan suci ya, baik itu Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, dan juga Paskah itu sudah berlalu beberapa hari yang lalu, tetapi maknanya harus terus hidup dalam diri kita. Kita adalah bejana tanah liat yang rapuh dan terbatas, tetapi di dalam kita ada harta yang mulia. Kita hidup dengan kesadaran bahwa dalam setiap kelemahan kita, Tuhan bekerja. Dalam setiap penderitaan kita, ada harapan. Dan dalam setiap pengorbanan kita, ada kehidupan yang mengalir bagi orang lain. Dengan demikian, hidup kita benar-benar menjadi saksi yang nyata. Kita menjadi erta-erta pertendin untuk orang-orang sekitar kita. Endah kekelengan Tuhan kata dibatasi banji iteruskan kami man banduk rinana dalam rangka persiapan ibas kita bengket kubas PJJ. Ade si perdatekan buku bimbingan PJJ lead bahan diskusi 2 si pemenanina oge sekali nari 2 Korinti 4 ayat pitu. Jenari turiken kai pengangkan do karena ayat pitu endah. Oge kan kami ayat pitu nina bagenda. Kami si jadi ingan nimpan erta-erta pertendin desken kudin tanah saja ngenca. Gelah teridah maka gegeh simbelin ibas di bata narikap labu ibas kami nari. Iya, Paulus ijenda nuriken karena isi iya ras teman-teman sepelayanan na iya adepan di bata. Ras bage pe mekita ya krina anak-anak Tuhan. Ayat enda encidahken karena keterbatasan manusia ras kemuliaan di bata. Emakap 3 poin penting sejadi catatan izin emakap lindai kata kudin tanah. Enda merupakan simbol keterbatasan manusia, menggambarkan diri kita manusia ini lemah, murah pecah, dan juga terbatas. Emakana lid kata erta-erta pertendin. Ema berita si meriah, entah pe kuasa kesah si badia, silit ibas dirita, ibas kita ya. Jadi kekelengan Tuhan, ayat enda mengingatkan man banta bahwa kelemahan kita sebagai manusia bukanlah penghalang bagi Tuhan tetap berkarya. Justru melalui kelemahan kita lah kekuatan Tuhan yang besar menjadi lebih jelas terlihat oleh orang lain. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga, karena nilai kita terletak pada harta ataupun firman Tuhan ya yang ada dalam diri kita. Makanya ayat enda ngajuk kita tetap megenggeng adilit tantangan,
Tetap melakukan si benar, gialit godaan. Tetap si jaga, erta-erta pertendin si breken di bata ibas geluhta. Enda karena diskusi nomor sada ya. Gendori bengket kita si nomor 2 Nina. Cubakan si evaluasi ibas gerejanta entah perunggunta. Enggongen dia enterem singikutkan kebatin Kamis si badia, Jumat simbelin, Sabtu pengarapan, Paskah si pemena, ras Paskah si peduakan. Adi enggo entah pe adi lenga, kaingen di akap du penyebabna. Jadi akap kami untuk diskusi nomor 2 enda masing-masing kita ya. Bahas runggun bagai pe sektor ta si mengevaluasi sebab kita metah karena situasi masing-masing. Ya, jadi mari si gargari, si diskusikan, si evaluasi, ras bagai pe, si temukan ya jawaban-jawaban apa kira-kira yang menjadi penyebabnya dan kita catat semoga nanti di tahun depan ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Segelah kai singgo menjile, ibas piga-piga waktu yang ibas rangkaian Paskah, terjilenkah ibas tahun sirah. Ras adikin memang lid dengan si kurang, gelah kari banci si pesikap si pehuli ibas tahun sirah. Jadi bagenda, kekelengan kami kerinana, Bapak Nande turang senina, ibas tambahan si banci berikan kami, karena bahan PJJ request diskusina. Tuhan si masu-masu katana enda, turah janah arbuah ibas kegeluhenta. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan, ngoradoras kami, erlajar karena katandu. Bagem keleng atendu nandangi kami. I tengah-tengah keterbatasan diri kami, kegeluhan kami bagi kudin tanah, lid erta-erta pertendin si percaya kenduman kami. Emekap karena katandu, karena berita si meriah, Injil. Ras endalah jadi gegeh, jadi pengertiin ibas kami dalani kegeluhan kami. Makalah kami biar-biaran, ibas kami tetap mersan kayu persilangdu, ibas kami tetap mencidahkan kemuliandu. Maka Tuhan kami si pepankan katandu enda, gelah turah ibas kegeluhan kami, erbuah bas kegeluhan kami, banci isaksikan kami. Kam Tuhan tetap singerana ibas kami, ibas lar Yesus Kristus kami ertotoras ngatakan bujur. Amin. Menjuah-juah kegelangani Tuhan, sampai jumpa ke ibas PJJ minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, tetap setia hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus si masuk-masuk.